Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kurikulum Merdeka di RA. Baik, materi yang pertama yaitu garis besar kebijakan kurikulum Merdeka. 1. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial, pengembangan yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. 3. Pembelajaran yang fleksibel, keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran. Baik, selanjutnya kebijakan Kurmer RA. Kebijakan Kurmer RA terbagi menjadi 4. 1. RA merupakan peletakan fase fondasi kesiapan bersekolah. 2. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. 3. Menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak plus pendidikan berbasis agama Islam. 4. Menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Selanjutnya, satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. 2. Keterampilan sosial dan bahasa. 3. Kematangan emosi. 4. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. 5. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. 7. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Contoh, dapat meminta tolong untuk mengucap maaf dan terima kasih. Mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah, tahu mana barang miliknya, bisa membereskan tas sendiri, mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri, mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, menyadari keterhubungan antara simbol, angka, atau huruf dengan kata dan bilangan. Materi selanjutnya, struktur kurikulum RA. Terbagi menjadi 2, 1. Intrakurikuler, 2. Kokurikuler. Intrakurikuler, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Perlu diingat, CP RA sama dengan di PAUD kecuali pada ranah agama dan budi pekerti. Intisari kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler adalah bermain bermakna yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. 2. Kokurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatal lil alamin yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Alokasi waktu di Radiatul Anfal yaitu 2. Alokasi waktu di PAUD dan RA usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit atau 6 jam per minggu. Alokasi waktu pembelajaran di PAUD dan RA usia 5-6 tahun paling sedikit 900 menit 15 jam per minggu. Selanjutnya, pembelajaran dan asesmen di PAUD atau RA tingkat kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Pembelajaran aktif dan eksploratif, membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Hasil asesmen dipergunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Hindari melakukan perbandingan dan pelabelan kepada anak. Laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua atau wali saat melaporkan hasil belajar. Sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan. Dengan demikian, anak terdamping di satuan pendidikan maupun di rumah. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran di RA. Belajar bermain berbasis buku sebagai sarana utama. Kolistung bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak
berbasis agama Islam. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif dan interaktif untuk membangun rasa ingin tahu siswa. 2 jenis asesmen. 1. Formatif, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif pada PAUD ada 2. Asesmen awal untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar. Asesmen harian dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. 2. Sumatif, asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran learning goals yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Asesmen sumatif digunakan untuk menyusun laporan hasil belajar. Asesmen sumatif bukanlah testing dan juga bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Selanjutnya, proyek penguatan PPP dan P2RA. Profil belajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Rumusan P5 adalah penyiapan belajar Indonesia untuk siap dengan kompetensi abad 21 sesuai dengan karakter keindonesiaan. Profil pelajar Pancasila diterjemahkan menjadi 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. 2. Berkebinakaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Untuk di madrasah kan ada tambahan profil belajar rahmatan lil alamin yang terbagi menjadi 10. 1. Berkeadaban. 2. Keteladanan. 3. Kewarganegaraan dan kebangsaan. 4. Mengambil jalan tengah. 5. Berimbang. 6. Kesetaraan. 8. Musyawarah. 9. Toleransi. 10. Dinamis dan inovatif. Selanjutnya teman-teman memahami proyek penguatan PPP dan P2RA. Kegiatan proyek merupakan suatu pertualangan investigasi anak dengan pendampingan guru tentang suatu hal yang menarik minatnya dan anak akan mengalami proses mencari tahu guna menguatkan profil pelajar Pancasila. Beberapa hal penting proyek penguatan PPP dan P2RA. Pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini menekankan pada proses bukan hanya produk. Pembelajaran proyek ini bukan merupakan pembelajaran yang sederhana, oleh karena itu proyek perlu dirancang dengan seksama. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Ada 4 tema yang bisa dipilih: aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, imajinasi. Kegiatan P5 P2RA ini juga dilakukan dengan 3 proses. Selanjutnya teman-teman penyusunan KOM. Teman-teman udah tahu apa itu KOM? KOM yaitu kurikulum operasional madrasah. Definisi kurikulum operasional madrasah yaitu memuat keseluruhan rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Selanjutnya teman-teman komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun, karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan. Komponen utama yang ditinjau setiap tahun, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dan lampiran. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.